ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu memposisikan kursi kalian ke arah ibu atau ke arah depan. Sudah? Oke, untuk yang kedua yaitu merapikan di atas meja. Apabila masih ada handphone, disimpan dulu, keluarkan buku-bukunya untuk pelajaran pada siang hari ini. Yang kedua yaitu lihat sisi kanan kiri kalian anak-anak, apakah ada sampah? Kalau ada silakan buang dulu ke kotak sampah yang ada di luar kelas. Iya. Baik, semoga apa yang sudah kalian terapkan 3 hal sederhana ini kalian terapkan ke mata pelajaran yang lainnya sampai kapanpun ya. Ingat ya hal 3 hal sederhana tadi sebelum membuka pembelajaran. Baik, Ibu ingin nanya nih, untuk materi pembelajaran minggu lalu apakah ada yang ingat? Ingat saya, Bu. Ya silakan Anissa. Pelajaran minggu lalu itu Sumpah Pemuda dalam IKB kita kembalikan ya. Iya, tepuk tangannya beliau Anissa. Benar, yang diberikan Anissa minggu lalu pada bab 5 kita belajar tentang Sumpah Pemuda yang isinya yaitu apa saja peran-peran pemuda untuk memperjuangkan bangsa Indonesia dan isi-isi dari Sumpah Pemuda. Nah, pada pembelajaran kita siang hari ini yaitu masih bersangkutan materinya tentang semangat dan komitmen untuk kebangsaan. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih semangatnya para pendiri bangsa sebelum kemerdekaan Indonesia dan bagaimana cara kita mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menunjukkan dan memahami arti dari semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI. Dan yang kedua, Ibu harap kalian bisa menganalisis dan mewujudkan bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Nah, masih semangat kan anak-anak? Ibu mau mengingat nih kesepakatan kelas kita pada awal semester bahwasannya kita harus aktif dan semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, menaati semua peraturan baik di dalam kelas maupun di peraturan sekolah. Oke, di sini Ibu mau menanyakan nih, apakah ada yang tahu arti semangat menurut kalian masing-masing? Ada yang tahu? Silakan Bianika. Semangat itu merupakan keinginan, Bu, untuk bergairah, bersemangat. Kayak ada jiwa yang menggebu-gebu gitu. Iya benar, ada dorongan lah ya dalam berjuang. Nah, yang tahu arti dari komitmen? Apakah ada yang tahu? Ya, Bu. Iya, silakan Anissa. Komitmen itu artinya dilakukan secara terus-menerus, dia bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Oke, benar apa yang dikatakan Anissa bahwa komitmen itu kata lainnya itu suatu perjanjian yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk tanggung jawab kita. Lanjut anak-anak. Nah, di sini yaitu ada semangat dan komitmen pendiri bangsa. Nah, semangat kebangsaan itu dapat diartikan sebagai dari tadi Pianika yang menjelaskan suatu dorongan dalam jiwa kita untuk mempertahankan suatu kebangsaan dan memberikan dampak positif dalam perkembangan kebangsaan dan bernegara. Nah, secara kita semangat dan komitmen ini dapat tumbuh dengan memupuk dua sikap anak-anak. Yang pertama yaitu sikap nasionalisme, yang kedua yaitu sikap patriotisme. Di mana sikap nasionalisme yaitu menunjukkan rasa kesetiaan kita dan pengabdian kita terhadap bangsa. Sedangkan sikap patriotisme yaitu bersumber dari perasaan cinta tanah air dan menimbulkan kerelaan untuk berkorban demi bangsa dan negara. Baik, di sini apakah ada yang tahu ini tokoh apa? Tahu. Siapa yang tahu? Insinyur Soekarno. Oke, yang seperti yang kita tahu bahwa Insinyur Soekarno adalah presiden pertama kita. Nah, beliau ini banyak anak-anak yang telah dia lakukan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini agar merdeka bersamaan dengan ini siapa? Muhammad Hatta, wakilnya ya, wakil presiden pertama Indonesia. Lanjut materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pada pendiri bangsa. Nah, pada bentuk-bentuk ini ada dibagi 4 periode anak-anak. Yang pertama yaitu pada periode sebelum pergerakan nasional. Nah, pada periode sebelum pergerakan nasional ini yaitu semangat kita dalam masa dulu ada namanya kerajaan-kerajaan. Nah, jadi timbulnya rasa untuk kita
terakhir kerajaan Sriwijaya, tapi walaupun dalam bentuk kerajaan mereka masih bersifat kerajaan, belum seluruh negara Indonesia untuk kesatu. Yang kedua yaitu pada pergerakan nasional. Nah, pada pergerakan ini yaitu timbulnya Sumpah Pemuda yang kemarin kita belajar. Nah, pada Sumpah Pemuda ini adanya sumpah dari pemuda-pemudi Indonesia yang untuk mewujudkan bahwa Indonesia itu harus merdeka, ditandai dengan itu. Nah, yang kedua yaitu pada periode masa pendudukan Jepang. Seperti yang kita tahu anak-anak, Jepang ini walaupun dia bentar menjajah Indonesia tapi keras sifatnya. Nah, ditandai pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Nah, walaupun pada saat itu kita merdeka anak-anak, masih banyak penjajahan-penjajahan ini yang mau masuk ke Indonesia. Seperti Belanda pada saat itu masih menyerang Indonesia pada tahun 1949. Lanjut, yang materi ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, negara kesatuan di sini ada apa? Polwil Menhan. Apakah ada yang tahu apa arti Polwil Menhan itu? Pol itu apa? Politik. Nah, di politik ini ditandai dengan bahwa Pancasila itu merupakan suatu dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. Ada yang lain yaitu sudah politik apa? Wilayah. Nah, negara kesatuan wilayah ini yaitu melihat bahwa kekayaan di Indonesia ini ada banyak. Jadi Indonesia menjadi wilayah modal atau wadah untuk apa? Ada yang tahu? Untuk masyarakat. Iya, untuk mengelola hasil kekayaan tadi dan merata ke seluruh masyarakat. Yang kedua yang ketiga yaitu apa? Pertahanan dan keamanan. Nah, pada pertahanan dan keamanan ini anak-anak ditandai dengan bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib membela untuk negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan bentuk-bentuk perpecahan untuk memecahkan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini ditandai dengan keberagaman. Nah, pada bab sebelum ini kan kita belajar tentang keberagaman juga, bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman yang banyak, anak-anak. Nah, ditandai dengan banyaknya suku-suku dan syarat tadi apa? Suku, baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Iya, silakan Yunika. Izin bertanya Bu. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat bahwasanya itu negara memiliki suatu kesatuan. Nah, itu merupakan suatu ancaman bukan Bu? Atau bagaimana agar keutuhan NKRI itu agar tetap terjaga? Oke, baiklah, terima kasih untuk Veronica. Pertanyaannya sangat bagus ya, bahwasannya negara kesatuan Indonesia itu bisa menjadi suatu ancaman. Nah, ancaman itu adalah setiap upaya atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mengancam dan membahayakan kedaulatan negara Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu caranya dengan mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Ada 5 cara, yaitu dengan menanamkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa di lingkungan kita. Yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga dengan adanya sikap rela berkorban. Yang keempat yaitu pengetahuan kebudayaan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu dengan sikap dan perilaku menjaga kesatuan Republik Indonesia. Baik. Di sini kita masuk ke pendidikan Pancasila Class of Champion. Nah, di sini Ibu bakalan menilai kalian dengan 2 cara. Diskusi kita yang pertama yaitu menggunakan New Family 100. Apakah anak-anak pernah nonton New Family 100? Caranya yaitu Ibu akan membagi 2 kelompok. Siapa kelompok yang bisa menjawab, angkat benderanya tinggi-tinggi. Siapa cepat hadiah yang bisa menjawab. Siap? Diskusi? Siap? Silakan berdiskusi ya. Oke.
menit. Silakan. Sudah selesai? Bentar Bu. Jangan diskusi ya, jangan diskusi. Sudah Bu. Sudah, kalau sudah silakan kumpul sini. Bu. Penilaiannya nanti Ibu akan share ke LMS kalian masing-masing. Kita ada LMS kan? Ya Bu. Nah, sebelumnya apakah ada yang dapat menyimpulkan nih materi kita pada pagi hari ini atau merefleksikan? Izin Bu, mau menyimpulkan. Ya, silakan. Nah, tadi kan kita tuh mempelajari nilai semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Nah, dapat saya simpulkan bahwasanya semangat dan komitmen itu Tepuk tangannya untuk Dela anak-anak. Apakah ada yang mau lagi merefleksikan? Mungkin cukup ya. Hikmah mau? Ya silakan nggak apa-apa. kesimpulannya pendiri bangsa bercita-cita membangun negara yang adil dalam hukum dan ham, merayakannya sebagai pembangunan bangsa dan usaha bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Oke, benar apa yang disebutkan oleh Pak. Tepuk tangan anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini, benar apa yang disebutkan oleh Dela dan Hikmah bahwa semangat dan komitmen Indonesia ini berasal dari pendiri bangsa yang harus tetap terjaga dan harus kita wujudkan kembali walaupun dalam keadaan merdeka. Nah, untuk tindak lanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD nih, per kelompok lagi pada LMS nanti akan Ibu tautkan untuk kegiatannya juga akan Ibu bagaimana prosesnya, waktu pengumpulannya nanti akan Ibu tautkan di LMS. Untuk materi minggu depan mungkin karena kita mau pendekatan mau UAS ya, kita akan presentasi kelompok LKPD untuk kelompoknya cuma satu saja dan melanjutkan materi UAS yang akan kita pelajari lagi. Mungkin itu saja. Ibu mengucapkan terima kasih kalian karena sudah sepakat untuk aktif dan selalu ceria dalam pembelajaran kita pada hari ini.